Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf, peserta alasan sekarang STIM tahun 2022, ulangan 3 angkatan 4 kelompok 2. Pada sesi pembelajaran kali ini, saya akan mencoba untuk berbagi learning journal terkait dengan apa yang saya pelajari pada hari ini. Di mana hari ini saya pelajari semuanya pada sesi asinkronus, kota 8 CP. Misalnya, di mana hari ini saya mempelajari dua hal, yaitu tadi value nilai berakhlak PNS, yaitu ada dua terakhir, adaptif dan kolaboratif. Dalam dalam adaptif, sebelumnya sudah saya jelaskan terkait adaptif, tapi hanya sedikit. Ini saya coba untuk menjelaskan lagi lebih panjang. Kemarin sudah menjelaskan pendahuluan, kemudian belajar juga tentang bedanya governance dan governance. Nah, apa itu adaptif. Kemudian kali ini saya mencoba untuk menjelaskan apa yang saya pelajari dari sesi asinkronus itu mengenai batasan kemudian adaptif. Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN, ternyata saya pelajari dalam Peter Senge itu adaptif secara diri sendiri atau sebagai pegawai itu mengasah pengetahuan hingga ke tingkat mahir. Jadi kita harus terus belajar untuk bisa sampai ke tahap mahir. Sebagai PNS kita harus menerapkan budaya adaptif, yaitu memanfaatkan peluang yang berubah atau dinamis, beradaptasi dengan perubahan lingkungan, mendorong jiwa kewirausahaan, juga memperhatikan kepentingan yang diperlukan antara instansi kita, masyarakat, dan sebagainya. Nah, di sini juga dipelajari tentang bagaimana sih membedakan adaptif dan adaptif dalam perusahaan. Jika yang adaptif, dia terlihat dari bagaimana dalam pengambilan kebijakan. Nah, kapasitas sebagai pemerintah untuk menjadi adaptif tentunya diawali dari SDM-nya dulu, SDM yang adaptif, kemudian dikuatkan secara organisasi, barulah kita berlanjut ke institusionalnya. Nah, setelah kita mempelajari adaptif, kemudian yang terakhir dari nilai berakhlak adalah kolaboratif. Kolaboratif sendiri ini dipelajari oleh Irawan tahun 2017 bahwa collaborative governance atau kolaborasi pemerintah adalah sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor. Proses yang dilalui sebagaimana yang tadi dijelaskan adalah trust, kemudian face-to-face dialog, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, karena kolaborasi tanpa ada pemahaman bersama kami tidak bisa kemudian menetapkan outcome antara. Nah, di sini di level kolaborasi dikenal juga namanya whole of government, yaitu pendekatan dengan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaborasi pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang koordinasi yang lebih guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan. Manfaatnya apa dari WOG ini? Tentu adalah efisiensi, bisa sharing informasi karena ada kolaborasi, meningkatkan daya saing, lebih akuntabilitas bila dibandingkan tidak WOG. Terus tantangannya adalah tentu saja dalam WOG mungkin SDM dan institusi sendiri, kemudian nilai dan budaya kerja dari organisasi atau pemerintahan itu sendiri, yang terakhir adalah kepemimpinan. Nah, berdasarkan jenis WOG ini ternyata ada yang sifatnya administratif, ada jasa, barang, ada kreatif. Sedangkan berdasarkan pola, ada pelayanan fungsional, ada yang satu atap, satu pintu, pusat, dan elektronik. Nah, setelah mempelajari sesi asinkronus selama 8 JP ini, saya juga bersama tim mengerjakan tugas kelompok, yaitu tentang makalah dengan topik nilai-nilai berakhlak, penugasan yang kita bagi bersama, kemudian kita coba brainstorming, kemudian kita kumpulkan yang sudah kita kerjakan, terus kita coba pilah-pilah untuk mencapai konten yang lebih baik. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.